Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Nabila Harsyifa dengan NIM 21020450119 dari kelas PT01 Angkatan 2021 Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kali ini saya akan membahas mengenai Underground Power Transmission and Gas Insulate Transmission Line yang diampu oleh Bapak Ahyar Muchtar SPDMT pada mata kuliah transmisi daya listrik. Nah, untuk itu di sini saya akan membahas 4 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari Underground Power Transmission and Gas Insulate Transmission Line. Yang kedua ada kelebihan dan kekurangannya. Yang ketiga perbandingan kerja, dan yang terakhir adalah dampak terhadap lingkungan. Sistem transmisi energi listrik adalah tulang punggung dalam penyediaan listrik untuk kebutuhan masyarakat modern. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi transmisi telah memberikan kontribusi dalam peningkatan efisiensi, keandalan, dan keamanan sistem distribusi energi listrik. Dua teknologi yang terus berkembang dalam hal ini adalah transmisi bawah tanah dan transmisi dengan isolasi gas. Transmisi bawah tanah menggunakan kabel yang terletak di bawah permukaan tanah, sementara transmisi dengan isolasi gas menggunakan gas sebagai bahan isolasi dalam kabel transmisi. Kedua teknologi ini memiliki karakteristik yang unik, serta kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, untuk lebih lanjut, saya akan membahas pengertian dari Underground Power Transmission and Gas Insulate Transmission Line. Underground Power Transmission atau transmisi bawah tanah adalah metode penyaluran energi listrik melalui kabel yang terletak di bawah permukaan tanah. Sedangkan Gas Insulate Transmission Line atau transmisi dengan isolasi gas adalah metode transmisi energi listrik yang menggunakan gas sebagai bahan isolasi dalam kabel transmisi. Gas yang biasa digunakan adalah sulfur hexafluoride karena memiliki sifat isolasi yang sangat baik. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing poin. Yang pertama di sini kelebihan dari Underground Power Transmission. Yang pertama, estetika. Yang kedua, keamanan. Yang ketiga, tidak terpengaruh cuaca. Dan yang terakhir, kinerjanya lebih baik. Sedangkan kekurangan dari Underground Power Transmission adalah yang pertama, biaya yang tinggi. Yang kedua, keterbatasan kapasitas. Dan yang ketiga, kesulitan kapasitas. Selanjutnya untuk kelebihan dari Gas Insulate Transmission Line. Yang pertama, kapasitasnya tinggi. Yang kedua, kompak. Yang ketiga, keandalannya tinggi. Dan yang keempat, tidak dipengaruhi oleh cuaca. Selanjutnya, kekurangan dari Gas Insulate Transmission Line. Yang pertama, biaya yang tinggi. Kedua, kesulitan dalam perbaikan dan dampaknya ke lingkungan. Selanjutnya, perbandingan kinerja antara Underground Power Transmission dan Insulate Transmission Line. Perbandingan kinerja antara Underground Power Transmission dan Gas Insulate Transmission Line dapat kita lihat dari beberapa aspek, yaitu dari aspek kapasitas, keandalan, dan juga biaya. Dilihat dari kapasitas, Underground Power Transmission memiliki kapasitas yang terbatas oleh ukuran kabel dan karakteristik isolasi. Biasanya memiliki kapasitas yang lebih rendah dibandingkan dengan transmisi udara atau transmisi dengan isolasi gas. Sedangkan Gas Insulate Transmission memiliki kapasitas yang lebih tinggi karena menggunakan teknologi isolasi gas yang efisien, cocok untuk transmisi dengan kapasitas tinggi atau jarak yang jauh. Dilihat dari keandalan, Underground Power Transmission lebih andal karena tidak terpengaruh oleh cuaca atau gangguan eksternal lainnya, tidak rentan terhadap kerusakan oleh angin, badai, atau tindakan vandalisme. Selanjutnya, dampak terhadap lingkungan. Underground Power Transmission berdampak positif karena mengurangi visual dan estetika negatif dari tiang listrik dan kabel udara. Sedangkan dampak negatifnya adalah
kita memerlukan penggalian tanah yang dapat merusak ekosistem tanah, mengganggu tanaman dan hewan yang ada di sekitarnya. Sedangkan dampak terhadap lingkungan dari gas insulated transmission line, yaitu dampak positifnya adalah memiliki jejak tanah yang lebih kecil karena penggunaan pipa isolasi yang kompak sehingga dapat mengurangi dampak terhadap tanah dan ekosistem di sekitarnya. Namun dampak negatifnya adalah penggunaan gas isolasi seperti sulfur hexafluoride dapat memiliki dampak negatif pada lingkungan jika dikelola dengan tidak baik karena SF6 merupakan gas rumah kaca yang sangat kuat dan dapat berkontribusi terhadap pemanasan global. Jadi kesimpulannya adalah transmisi bawah tanah dan transmisi dengan isolasi gas adalah dua teknologi yang sangat penting dalam sistem distribusi energi listrik. Meskipun keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Keduanya memiliki peran yang vital dalam memenuhi kebutuhan energi listrik masyarakat dan industri modern. Transmisi bawah tanah meskipun memiliki biaya instalasi dan perawatan yang lebih tinggi, menawarkan kelebihan dalam estetika, keamanan, dan kinerja yang lebih baik dalam lingkungan perkotaan. Di sisi lain, transmisi dengan isolasi gas, meskipun memiliki biaya yang lebih tinggi, menawarkan kapasitas yang lebih tinggi, kompak, dan memiliki keandalan yang tinggi. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.